Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan jurnal tentang penyakit infeksi sebagai salah satu pemenuhan tugas farmakoekonomi. Sebelum lebih jauh, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan farmakoekonomi. Jadi farmakoekonomi itu sendiri adalah studi yang mengukur dan membandingkan antara biaya dan hasil atau konsekuensi dari suatu pengobatan. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui seberapa efektivitas biaya pengobatan yang diterapkan di suatu rumah sakit dan instansi tersebut. Di sini saya akan memaparkan jurnal tentang analisis efektivitas biaya. Pengobatan pneumonia menggunakan antibiotik, ceftriaxone, dan cefotaxime di RSUP Kando Manado. Pneumonia merupakan penyakit infeksi pada saluran pernapasan bagian bawah yang mengenai jaringan paru-paru. Adapun obat yang digunakan dalam pengobatan ini adalah antibiotik, cefotaxime, dan ceftriaxone. Hasil yang didapat dari jurnal yang saya pelajari, terapi yang didapat dari hasil pengobatan menunjukkan antibiotik cefotaxime yang memiliki efektivitas paling baik karena 20 pasien semuanya mencapai target. Berbeda dengan pengobatan ceftriaxone, dari 20 pasien hanya 17 orang saja yang mencapai target. Kemudian dari segi efektivitas biaya, di sini menunjukkan obat cefotaxime yang paling efektif. Tercatat pneumonia di RSUP Kando Manado dari bulan Januari sampai Desember 2017, total biaya yang diterima sebesar 3.542.812. Berbeda dengan pengobatan ceftriaxone, total biaya yang diterima sebesar 3.786.350. Jadi pengobatan yang paling efektif untuk pengobatan pneumonia dari segi efek terapi maupun efektivitas biaya adalah pengobatan menggunakan cefotaxime. Di sini saya akan memaparkan jurnal tentang analisis efektivitas biaya pengobatan infeksi saluran kemih menggunakan antibiotik ceftriaxone dan cefotaxime di Rumah Sakit Paru Aryo Wirawan Salatiga. Sebelum lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah keadaan di mana kuman bertumbuh dan berkembang biak di dalam traktus urinarius dengan jumlah yang banyak. Obat yang digunakan dalam pengobatan ini yaitu antibiotik cefotaxime dan ceftriaxone. Kemudian di dalam jurnal ini biaya pengobatan dibandingkan dengan 3 kelas. Pada kelas pertama yaitu antibiotik yang lebih cost efektif adalah cefotaxime. Kenapa? Karena berdasarkan outcome lama terapi dengan nilai ASER itu sebesar 454.000. Kemudian pada kelas 2, antibiotik yang lebih cost efektivitas adalah cefotaxime berdasarkan outcome lama terapi yaitu sebesar 134.000 per hari. Kemudian adapun dari kelas ketiga yaitu antibiotik yang lebih cost efektivitas adalah ceftriaxone. Ini berdasarkan outcome lama terapi dengan nilai ASER 268.000. Di sini saya akan memaparkan tentang jurnal efektivitas biaya strategi vaksin influenza untuk lansia di Korea Selatan. Influenza adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus yang menyerang saluran pernapasan. Di dalam jurnal ini ada 3 perbandingan vaksin, yaitu yang pertama TIV, vaksin influenza trivalent. Yang kedua QIV, influenza quadrivalent, dan yang ketiga yaitu ATIV, vaksin influenza trivalent adjuvan. Dari ketiga perbandingan ini, vaksin yang paling cost efektivitas adalah dengan menggunakan vaksin TIV dengan biaya $7,47. Baik, untuk memenuhi tugas farmakonomi selanjutnya, di sini kami mengambil tema tentang infeksi saluran kemih. Kenapa kami memilih jurnal ini? Karena di Indonesia, infeksi saluran kemih merupakan penyakit kedua terbanyak setelah infeksi saluran pernapasan. Sebanyak 8,3 juta kasus dilaporkan per tahun. Demikian pemaparan yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.